Trade Expo Indonesia 2021. We will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18th, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit tradeexpoindonesia.com and join us in reviving global trade. Have you ever wondered how much clothes are being wasted and damage the environment? Do you know that it takes a lot of time to recycle clothes? Not too late to make changes. ISEF, Indonesia Syariah Economic Festival, is trying to create a better future for the fashion industry. Muslim fashion promotes sustainable fashion to designers, producers, distributors, and consumers or buyers. Sustainable fashion is the responsible act of choosing clothes and lifestyle that consider the environmental, social, and economic impacts. With sustainable fashion, sustainable lifestyle, we believe we can protect our environment and save the planet. Being proud of buying and using local products are parts of sustainable fashion. Sustainable fashion is aligned to Islam halal concept and becoming to fashion global concern. Join us and be an agent of change in Muslim fashion industry. For better environment, better planet, better future. At ISEF Sustainable Muslim Fashion, October 27th to 30th, 2021, Jakarta Convention Center and Virtual Platform. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery.
as a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery. Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18th, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara terakhir dari serangkaian acara Trade Expo Indonesia yang telah dilaksanakan semenjak tanggal 21 Oktober lalu. Sebelum kita memulai acara forum Stand Up with IDBC TradeLink pada sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Faik Faisal. Saya adalah Liaison Officer dari Indonesian Diaspora Business Council dan juga MC dari acara kali ini. Telah hadir juga di antara kita pada saat ini adalah Presiden dari Indonesian Diaspora Business Council, Ibu Vivi Manan. Kemudian ada Pak Ibu Astrid Fasile, selaku Vice President dari Indonesian Diaspora Business Council. Selain dari IDBC sendiri, hadir juga para partner dari IDBC yang sekiranya dapat memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu semua mengenai bagaimana kerjasama yang telah terjalin antara IDBC dengan pihak lain. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ali Karisma, selaku National Chair dari Indonesian Fashion Chamber. Dan juga selamat datang kepada Ibu Dewi Kumorati, selaku Executive Chair dari Negeri Rempah Foundation. Baik, untuk selanjutnya, sebelum acara dilanjutkan, alangkah lebih baik jika kita dapat melakukan sesi foto bersama-sama terlebih dahulu. Dimohon untuk Bapak dan Ibu yang sekiranya dapat menyalakan kamera agar dapat di-screenshot sebagai sesi foto kita. Baik, 1, 2, dan 3. Ya, sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu semua. Untuk melanjutkan acara pada hari ini, akan ada sambutan dan juga presentasi singkat oleh Ibu Vivi Manan. Untuk Ibu Vivi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Sebentar. Suara saya kedengeran. Terima kasih, Mas Faik. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wijaya dari PPEI atas kesempatan yang diberikan kepada IDBC untuk berpartisipasi dalam acara Trade Expo 2021 ini. Mungkin saya akan memberikan introduction. Bisa ini dari Mas Dafa untuk PowerPoint-nya, memberikan introduction mengenai IDBC, who we are, what we do, how we can collaborate. Belum ya Pak, Mas?
Sudah Bu, sudah jelas. Ya. Iya. Next, Mas. IDBC adalah non-profit organisasi yang didirikan di tahun 2012 setelah Kongres Diaspora yang pertama di Los Angeles dengan 3 misi, yaitu pertama untuk membantu para pebisnis diaspora dalam mengembangkan bisnisnya. Yang kedua adalah untuk menjembatani bisnis Indonesia dengan pebisnis diaspora dengan bisnis di Indonesia. Boleh tolong diperbesar Mas ininya? Kalau di saya kayaknya kecil ya screen-nya. Coba apa saya ini? Sudah jelas kok Bu, itu jelas kok kalau dari audiens. Yang ketiga adalah membantu pengembangan ekonomi di Indonesia dengan membuka kesempatan kepada para profesional dan pebisnis diaspora. Nah, ini leadership kami. Ada Pak Edward Muanandi sebagai chairman, beliau tinggal di USA, tepatnya di Colorado. Lalu saya sebagai presiden IDBC, saya diaspora di Atlanta. Lalu ada Ibu Astrid Vasile, vice president, beliau di Western Australia, reside-nya. Lalu ada Pak Dizki Naim di Melbourne, Australia. Beliau adalah Chief Technology Officer kami. Lalu ada Robert Manan. Pak Robert Manan adalah Hospitality dan Gastronomi, Task Force Leader di Hospitality dan Gastronomi. Lalu ada Mas Faik Faisal sebagai MC hari ini adalah Liaison Officer kami. Next. Selama IDBC berdiri selama 9 tahun dari tahun 2012 sampai saat ini, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Jadi di sini saya hanya akan point out beberapa highlighted events yang IDBC sudah lakukan. Yaitu pertama di tahun 2015, pada waktu itu Presiden Jokowi mengunjungi Amerika Serikat, bertemu dengan Presiden Obama di Washington DC. Lalu setelah itu dilanjutkan perjalanannya ke Silicon Valley. Namun karena pada waktu itu Pak Presiden Jokowi harus dipanggil pulang untuk masalah asap di Kalimantan, jadi hanya 4 menteri yang melanjutkan perjalanan ke Silicon Valley. Nah, waktu itu IDBC memfasilitasi pertemuan-pertemuan para 4 menteri ini dengan perusahaan-perusahaan teknologi di Silicon Valley, antara lain Google, Apple, Facebook, Plug and Play, dan IDBC juga mengadakan luncheon dengan mengundang para pebisnis Silicon Valley. Di foto ini terlihat panel yang mana dimoderator oleh Bob Blake. Robert Blake ini previous US Ambassador di Indonesia. Ada 4 menteri, Pak Rudiantara dan sebagainya, dan juga Presiden MCM di sini. Jadi dihadiri oleh para pebisnis termasuk salah satu diaspora juga, perusahaan tech yang lumayan terkenal, Pak Sehat Sutarja di foto ini. Nah, setelah itu akhirnya kesampaian juga Pak Jokowi untuk ke Silicon Valley setelah di bulan Februari tahun 2016, setelah Pak Jokowi menghadiri seminar US ASEAN 2 hari di California, dilanjutkan ke Silicon Valley, di mana beliau bertemu dengan Twitter CEO Jack Dorsey dan juga Plug and Play Said Hamidi. Next. Dan juga CEO Facebook Mark Zuckerberg. Pak Jokowi memang senang sekali ya, dan beliau sempat jadi memberikan spoke highly ya about Facebook, kontribusi Facebook di Indonesia dalam hal digital dan ekonomi digital di Indonesia. Memang benar ya, kebetulan
perusahaan-perusahaan tech ini juga klien saya di Indonesia, yang mana saya supply furniture. Jadi saya bisa melihat memang perkembangan tech di Indonesia setelah kunjungan Presiden Jokowi sangat berkembang pesat. Bisa dilihat kalau mereka order furniture terus dari saya, berarti berkembang terus gitu, nambah terus karyawannya. Nah, selain itu setiap Kongres Diaspora, IDBC itu selalu mengadakan gala dinner untuk fundraising untuk kegiatan diaspora. Di foto ini yang mungkin salah satu gala dinner terbesar yang kami lakukan di tahun 2017, Agustus 2017, dengan tema Spice Up Harmony from Indonesia to the World, dengan keynote speaker Gubernur BI Pak Agus Martowardoyo, dan dihadiri, bisa dilihat di foto ini, para business tycoons dari Indonesia, yang mana kebanyakan mereka akhirnya menjadi board of board of trustees di IDBC. Lalu next. Nah, ini fast forward ya, tentunya ada juga kegiatan-kegiatan di antara itu, cuman ini yang highlight saja yang saya ceritakan. Nah, di tahun 2020 bersama dengan Indonesian Culinary Institute, IDBC menyelenggarakan Kongres Gastronomi di Desember 2020 dengan tema Indonesia Spice Up the World. Kebetulan tadi yang seperti di foto di leadership, Pak Robert Mana itu kebetulan suami saya, dia menjadi salah satu pengurus komite kuliner di bawah Menko Marves. Jadi sedang menggalakkan program Indonesia Spice Up the World, yang mana seperti yang kita ketahui barusan saja Pak Jokowi juga di Dubai melaunching ini ya, Indonesia Spice Up the World. Nah, di Kongres Gastronomi yang kami lakukan ini diinaugurasi oleh Deputi Kemenko Marves Pak Odo di foto ini sebelah kanan. Dihadiri juga oleh Dirjen Publik Diplomasi dari Kemenlu, Ibu Nining sebagai Dubes Diaspora juga. Lalu anggota-anggota DPR, LIPI, BP POM, kulineri expert seperti William Wongso, Master Chef, Chef Ragil, Chef Sefu, dan sebagainya, para pengusaha restoran dan makanan, dan juga akademisi. Bisa lihat di foto ini ya, sudah pada pakai masker, jadi sudah pandemik, tapi pada semangat untuk melakukan Kongres Gastronomi ini. Next. Fast forward ya, jadi sampai sekarang ini, di masa pandemik ini, IDBC create satu platform untuk menghubungkan para pebisnis diaspora dengan bisnis di Indonesia dan secara global, yaitu IDBC TradeLink. Jadi IDBC TradeLink ini adalah merupakan promotion and collaboration platform. Nanti akan ada rekan kami Pak Dizki Naim, beliaulah yang membuat ini. Jadi nanti beliau yang saya tidak akan bercerita, jadi nanti Pak Dizki Naim yang akan menjelaskan teknisnya. Next. Nah, IDBC sejak berdiri memang sudah berpartner, sudah ada MOU pertama yang kami lakukan di akhir 2012, yaitu dengan BKPM, Kadin, Apindo, dan HIPMI. Lalu saat ini baru saja kami melakukan MOU dengan Indonesian Fashion Chamber dan Negeri Rempah Foundation. Nah, kebetulan hari ini kami mendapatkan kehormatan kehadiran National Chairman AFC Pak Ali Karisma dan Chairwoman dari Negeri Rempah Foundation Ibu Komorati. Nanti akan setelah penjelasan IDBC TradeLink oleh Pak Dizki Naim, nanti akan ada semacam talk show ya, dia akan dimoderator oleh Ibu Astrid Fasile. Untuk lebih bercerita ya, tanya jawab. Mungkin nanti Pak Ali Karisma dan Ibu Komorati bisa memberikan testimoni pengalaman mereka bekerja sama dengan IDBC, khususnya untuk IDBC TradeLink.
Lalu kami juga sudah bekerjasama tentunya dengan Kemendak. Oh ya, tadi saya juga lupa mengucapkan terima kasih kepada Kemendak dan PPI atas kesempatan ini. Saya rasa cukup introduction saya untuk IDBC. Mungkin bisa dilanjutkan, Mas Faik. Terima kasih. Salam diaspora, salam IDBC. Salam diaspora, Ibu. Terima kasih banyak Ibu Vivi atas presentasinya yang sangat informatif, terutama mengenai apa itu sebenarnya IDBC dan bagaimana berjalannya dari tahun ke tahun. Suaranya nggak ada ya, Mas? Apakah suara saya terdengar? Kedengar, Mas Faik. Baik. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan presentasi. Mas Faik mungkin masih mute. Terdengar, Ibu? Sepertinya dari Ibu Vivi. Sudah kedengaran nggak, Bu Vivi? Baik, akan saya lanjutkan. Mari kita dengarkan presentasi dari Bapak Dizky Naim, selaku Chief Technology Officer dari IDBC. Bapak Dizky sendiri akan menyampaikan kepada kita semua mengenai IDBC TradeLink, yaitu proyek yang saat ini sedang dikembangkan oleh IDBC. Untuk Bapak Dizky, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mas Faik, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Selamat sore untuk waktu Indonesia dan juga selamat mungkin pagi, malam, tergantung dari Bapak dan Ibu semua untuk mengikuti acara hari ini. Senang sekali saya bisa mewakili IDBC khususnya untuk menjelaskan mengenai TradeLink itu sendiri, mengenai apa itu TradeLink dan bagaimana TradeLink itu bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu yang kebetulan hadir di sini. Yang tadi mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, saya coba memastikan bahwa Mas Faik bisa lihat screen saya? Terlihat jelas, Pak. Oke, share screen-nya ya? Ya. Oke, makasih. So, saya sebelum saya masuk ke aplikasi TradeLink, mungkin nanti Mas Faik bisa bantu untuk men-sharing link-nya dari satu platform kami dari IDBC yang kami siapkan, yang namanya IDBC TradeLink. Mungkin sedikit saya coba step back ke belakang. Yang tadi Bu Vivi jelaskan di awal bahwa sudah banyak kolaborasi bisnis, kerjasama, dan juga beberapa session ya yang sudah diberikan selama mungkin hampir 10 tahun terakhir ya. Lalu kebutuhan dari bisnis itu sendiri kan terus berkembang dan juga sangat disayangkan dengan adanya pandemik ini sehingga aktivitas kita kadang-kadang suka terhambat ya. Mungkin kayak kita lihat sama-sama saat ini kayak Trade Expo yang sekarang kita lakukan itu kan kita lakukan virtual ya, tapi buntung kita bisa lakukan virtual juga ya sebetulnya. Tapi yang kami ingin sampaikan di sini adalah bagaimana kita bisa membuat suatu tools atau suatu platform di mana teman-teman di belahan dunia manapun dapat saling berinteraksi, saling melakukan bisnis, berkolaborasi dalam satu platform yang selalu available, yang selalu tersedia untuk diakses. Mungkin saya perkenalkan lagi, saya Dizky Naim, saya di IDBC sebagai Deputy Director untuk Regional Australia. Dalam hal ini saya sedikit membantu untuk mengembangkan platform IDBC TradeLink ini. Jadi yang tadi Ibu Vivi jelaskan bahwa TradeLink IDBC ini disebut sebagai virtual trade promotion sama collaboration platform ya. Jadi fungsinya mungkin kalau Bapak dan Ibu selama ini sudah bisa melihat beberapa jumlah yang cukup banyak mengenai e-commerce platform. Nah, kami mengisi dari sisi promosi dan kolaborasi, dan kami istilahnya bisa berintegrasi, bisa bekerja sama dengan platform e-commerce yang apapun yang sekarang ada. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam mengenai bagaimana cara kita berinteraksi. Nah, untuk di dalam IDBC TradeLink ini sendiri, kami sudah siapkan, mungkin nanti akan saya masuk ke dalam sistemnya. Lalu kalau kita lihat di sini, sebenarnya TradeLink itu mengakomodasi across region di globe. Jadi intinya bahwa bukan hanya kerjasama ini untuk orang-orang Indonesia diaspora yang di luar negeri untuk Indonesia saja, tetapi dimungkinkan juga beberapa hal termasuk berkolaborasinya teman-teman kita
sesama diaspora yang ada di luar negeri. Jadi sebagai contoh, misalkan saya kebetulan berdomisili reside-nya di Melbourne, Australia. Suatu saat nanti misalkan saya ingin bekerja sama dengan teman-teman di Belanda, atau teman-teman di Prancis, atau teman-teman di Amerika Serikat, dimungkinkan juga dengan mempergunakan platform TradeLink ini. Tentu saja dalam konteks yang sekarang berhubungan dengan Trade Expo, kita mencoba untuk meng-embrace atau mengelaborate lebih banyak kesempatan-kesempatan pebisnis Indonesia untuk kita bantu pasarkan ke dunia melalui diaspora, khususnya dalam konteks di sini adalah IDBC. Mungkin kalau Bapak dan Ibu semua sudah mengetahui bahwa menurut statistik tahun 2015, jumlah Indonesia diaspora atau orang-orang Indonesia yang ada di perantau itu jumlahnya sekitar, kalau nggak salah 8 juta. Tapi mungkin statistik terakhir yang saya dengar mungkin sekitar hampir 12 juta. Jadi kita bayangkan bahwa potensi market Indonesia diaspora itu sangat besar ya. Lalu kalau di sini kita melihat bahwa sebetulnya kalau dari area sendiri, kalau tadi kita melihat cuplikan mengenai Trade Expo itu kan banyak sekali bidangnya, tapi kami mencoba untuk memfokus area tertentu yang sudah kami siapkan, yaitu fashion and style, gastronomy and tourism dan spice, ya, infrastructure, ada furniture and creative, dan juga digital and services. Lalu kalau kita melihat mengenai tujuan dari TradeLink itu sendiri, kembali lagi adalah kita mencoba untuk mengkoneksikan atau menghubungkan business opportunity teman-teman di Indonesia untuk kita kembangkan ke luar negeri, kita globalkan melalui Indonesia Diaspora. Jadi kadang-kadang kita suka lupa bahwa kami di sini yang di luar negeri ini bisa menjadi agent, bisa menjadi menjadi business partner teman-teman yang ada di Indonesia untuk bisa memasarkan produk atau servisnya. Ya, karena kadang-kadang yang menjadi challenge kan selama ini adalah bagaimana bisa mendapatkan business partner atau channel yang tepat untuk memasarkan produk dan servisnya. Lalu di sini konteks dalam TradeLink itu sendiri nanti akan saya masuk, yaitu business directory, dan juga nanti ada kolaborasi tools yang tentu saja akan saya elaborasi lebih jauh. Tools TradeLink itu sendiri bisa diakses melalui mobile phone. Nanti akan ada namanya Spaces, itu karena kita melakukan pembuatan platform ini melalui satu aplikasi namanya Wix. Di Wix itu disiapkan mobile apps namanya Spaces. Nah, Spaces itu bisa di-download, lalu akan bisa melalui mobile phone yang Bapak dan Ibu pergunakan. Kalau dari sisi konteks dalam proses sales cycle-nya itu sendiri, bahwa TradeLink itu tentu saja umur kami itu masih baru ya, Bapak dan Ibu. Kami mulai membangun ini mulai dari tahun lalu, mulai dari versi pertama banyak sekali perubahan, banyak sekali masukan ya, karena kita juga konteksnya seberapa besar kami membuat sekarang, seberapa besar scalability atau daya kembang kita. Akhirnya kami come up dengan suatu ide yang saat ini ada, yaitu untuk promosi dan kolaborasi. Tapi kita melihat cycle yang ada, kami mengcover mulai dari proses promosi, prospecting, lalu contact, lalu ada contact dan qualifying, presentasi produk, handling objection kalau ada diskusi mengenai produk itu sendiri. Lalu kalau mengenai dan itu dilakukan di luar pada sistem. Ya, jadi kami tidak mengcover itu, dan kami mempersilahkan Bapak dan Ibu bisa melakukan closing deal itu dengan sendiri, lalu mengenai fulfillment-nya juga di luar daripada sistem, karena tentu saja fulfillment bisa dilakukan melalui melalui e-commerce platform yang Bapak Ibu sudah pergunakan atau sering pergunakan. Dan terakhir mungkin sebelum saya masuk ke dalam aplikasi sendiri, kalau kita melihat itu di tengah, partner kami di sini ada Negeri Rempah Foundation dan juga Indonesia Fashion Chamber, merupakan yang kami sebut sebagai agregator business partner. Jadi pada saat ini kami masih tetap mengembangkan beberapa bisnis partner kami untuk bisa menjadi agregator bisnis partner, sehingga ada di Indonesia itu bisa dikurasi sehingga kami bisa mendapatkan produk tepat untuk kami pasarkan ke luar negeri. Di luar negeri sendiri kami juga sudah berinteraksi dengan beberapa bisnis partner kami yang disebut sebagai bisnis katalis. Mereka akan membantu untuk memasarkan atau menjadi perwakilan atau menjadi channel Bapak dan Ibu yang menjadi produsen produk Indonesia atau servis Indonesia untuk dipasarkan ke luar negeri. Jadi kurang lebih mungkin konteksnya seperti itu, sehingga proses yang sales atau trading yang kami harapkan itu bisa berjalan dengan baik. Sekarang saya masuk ke dalam aplikasinya sendiri. Ya, kalau dalam aplikasinya
kalau Bapak dan Ibu masuk ke www atau www.idbc-threadlink.com, maka Bapak Ibu ini live ya, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri di sini. Jadi yang saya jelaskan di awal, kita membagi dalam 5 region. Kalau di bagian kita ada Indonesia sendiri, ada Asia, Australia, Pasifik, Amerika, dan Eropa dan Middle East. Setiap informasi yang Bapak dan Ibu, misalkan saya klik Indonesia di atas, maka Bapak dan Ibu akan langsung masuk ke dalam business directory, produk-produk yang memang sudah masuk ke dalam database atau business directory kita. Di sini banyak dibantu oleh teman-teman bisnis partner kita, IFC atau Indonesia Fashion Chamber, dan juga Negeri Empah Foundation memasukkan produk-produk yang memang siap untuk dipasarkan ke luar negeri sehingga bisa dilihat secara 24 jam. Mungkin hal di sini menarik. Kalau tadi saya lihat, kalau misalkan Trade Expo kan kita mesti nunggu setiap tahun ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa memasarkan atau mencoba untuk memasarkan produknya. Melalui TradeLink ini, Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu setiap tahun gitu untuk memasarkan. Jadi akan kami siapkan tempat untuk siap untuk kami promosikan, sehingga kalau memang ada calon pembeli atau bisnis partner yang berminat, nanti akan langsung bisa dikontak Bapak dan Ibu melalui platform kami. Lalu kalau saya kembali lagi ke platform utama, kalau saya lihat ke bawah, kalau kita sama-sama, sebelum saya ke bawah, di sini ada beberapa hal yang menarik untuk Bapak dan Ibu. Jadi ada searching facilities di sini. Asumsi misalkan saya sekarang mempergunakan diri saya sebagai seseorang yang misalkan saya ambil contoh, misalkan sudah mau pensiun, saya mau cari bisnis, saya nanti mau bisnis, misalkan mau jualan batik aja misalkan. Di sini saya bisa tulis batik ya di directory, maka dia akan keluar beberapa jenis batik yang ada. Pada waktu saya misalkan saya enter di sini, nanti Bapak dan Ibu juga bisa mencoba langsung ya. Lalu di sini ada beberapa produk yang saya lihat, saya tertarik nih yang kebetulan merupakan Venetian yang merupakan salah satu produsen yang sudah ada di dalam. Lalu di sini juga ada videonya, lalu saya bisa melihat jenis-jenis produk yang ada. Kalau saya tertarik dengan ini, saya akan masuk kontak melalui sosial media atau kontak yang memang sudah kita masukkan ke dalam. Ya, itu salah satu cara. Misalkan dari sisi Spice, misalkan saya tinggal ketik Spice di sini, saya akan keluar beberapa produk. Misalkan saya mau abon lah, misalkan yang paling gampang ya. Saya mau cari abon untuk misalkan siapa tahu saya mau pasarkan ke Australia. Ini salah satu produk yang memang merupakan binaan atau partnernya dari Negeri Empah Foundation. Dari sini saya bisa lihat lebih dalam. Lalu saya bisa masuk ke misalkan kontak ke salah satu produk namanya Kaprabon Food ya, salah satu contohnya seperti itu. Nah, di luar daripada searching capabilities dan business directory, di sini juga kami sudah siapkan ada namanya business opportunity. Jadi kalau Bapak dan Ibu merasa ada satu business opportunity yang ingin ditawarkan, bisa masuk ke dalam klik di sini untuk business collaboration, lalu di sini bisa masukkan informasinya, sehingga kita bisa bantu nanti untuk kita koneksikan dengan beberapa istilahnya bisnis katalis yang ada di luar. Tapi saran saya atau saran kami adalah sebaiknya Bapak dan Ibu coba memasukkan profil perusahaannya melalui bisnis directory kami, dan ini saat ini masih gratis ya. Jadi nanti mungkin Bu Asrid dan juga sama beberapa teman-teman partner kami juga bisa bercerita bahwa semua direktori bisnis yang ada di sini sudah ada di dalam sistem ini, dan kami tidak menarik biaya sama sekali untuk memasarkan atau mempromosikan produknya melalui platform kami. Lalu kalau saya sekarang kembali lagi, kalau saya bisa agak lebih cepat ke bawah, di sini ada beberapa industri yang kami siapkan. Jadi tinggal dilihat saja industrinya, dan di sini kami memberi slot kepada beberapa perusahaan yang memang ingin memasarkan produk yang lebih, sehingga kami tampilkan di main page atau di landing page TradeLink itu sendiri. Di sini karena kita saat ini dalam 1 tahun ke depan kami fokus ke dalam 2 area yang besar, atau spices atau rempah, dan juga di sini juga mengenai fashion ya. Makanya kami menggandeng 2 partner bisnis kami untuk bekerja sama sehingga bisa memasarkan produk-produknya atau bisnis partner dari partner kita sendiri untuk memasarkan produk lebih baik. Yang tadi Ibu Vivi jelaskan, di sini ada beberapa partner kami. Kalau di bawah ini juga kami siapkan mengenai
cerita kita mengenai Indonesian Fashion for Global, ya juga lagi tren yang sekarang lagi disebarkan di luar adalah The Spice Roads, ya, juga jalur rempah istilahnya, itu juga kami bantu untuk memasarkan, menceritakan mengenai apa itu. Dan di luar pada itu yang sekarang ini kami saat ini itu udah dalam 3 bulan terakhir ya, kalau saya nggak tahu Bu Astrid atau Bu Vivi sadar atau Mas Faik sadar atau enggak, sebenarnya kalau saya lihat dari data kita itu udah 33 event yang kita ikut sertakan dalam waktu sekitar 3-4 bulan terakhir gitu ya. Jadi sangat intens kami membantu atau ingin bekerja sama dan juga melakukan proses yang namanya event ya. Jadi di sini salah satu contoh event yang kita lakukan sekarang ini melalui Trade Expo. Jadi kami memposting website kita dalam platform kita, dan di sini ada koneksi langsung bisa masuk ke eventnya ya. Jadi di situ. Lalu mungkin yang terakhir buat dari saya di sini adalah bagaimana caranya bisa bekerja sama. Di sini kalau Bapak dan Ibu masuk, ada di sini stand out with TradeLink. Salah satu contohnya di sini akan bisa masuk mendaftarkan bisnisnya. Tentu saja pada waktu Ibu dan Bapak memasarkan melalui mencoba memasukkan informasi ini, akan kami kurasi, akan kami cek, nanti akan kita ada diskusi lebih lanjut. Mungkin terakhir sebelum saya sudahi di sini, yang paling penting itu adalah di sini setiap kali kita bikin acara selalu ada namanya focus group. Kalau Bapak dan Ibu masuk ke dalam business opportunity ada focus group. Di sini beberapa event kemarin ada Australia Spring Modest Fashion, ada Rembuk Raya Pasar Rempah yang kami sama-sama jalankan dengan Negeri Rempah Foundation ya. Di sini akan siapkan istilahnya grup untuk berdiskusi ya, sehingga kalau Bapak dan Ibu berminat, kebetulan saya belum mau, tinggal klik di sini login, tapi masih harus mendaftarkan menjadi member kita. Lagi-lagi bahwa menjadi member itu tidak bayar, dan juga untuk memasukkan produk dan juga servicesnya di dalam platform kami juga tidak bayar. Tentu saja kami nanti akan verifikasi mengenai kira-kira industrinya dan juga mengenai kesiapan Bapak dan Ibu untuk istilahnya untuk siap masuk ke pasar global. Ya, lalu saya rasa itu sih. Jadi kembali lagi bahwa kami dengan senang hati untuk bisa bekerja sama lebih jauh. Mudah-mudahan tidak nunggu setiap tahun untuk hanya untuk berkolaborasi atau bekerja sama. Kami sangat terbuka dan kembali lagi bahwa kami masih berkembang. Tentu saja masukan-masukan, ide-ide dari Bapak dan Ibu sangat kami harapkan sehingga platform kami itu bisa berjalan dengan lebih baik dan juga bisa memenuhi kebutuhan untuk memasarkan produk Indonesia ke luar negeri dengan cara dan metode yang paling mudah dan paling cepat dan juga paling murah. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa diterima beberapa informasinya. Tentu saja saya akan standby di sini. Nanti setelah ini saya serahkan kepada Mas Faik untuk lanjutkan acara. Tapi kalau ada pertanyaan, saya dengan senang hati untuk standby dan untuk menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Diski atas presentasinya. IDBC TradeLink ini sangat menarik sekali, terutama bagi Bapak dan Ibu yang memiliki bisnis yang ingin melakukan kegiatan ekspor dan juga menjalin kerjasama, terutama melalui koneksi diaspora. Baik, setelah mendengarkan presentasi tersebut, alangkah lebih baik jika kita bisa mendengar langsung dari para partner IDBC dan juga berdiskusi mengenai hal tersebut dengan para narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Ali Karisma dan Ibu Dewi Kumorati. Untuk sesi selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Astrid Fasile, selaku Vice President dari IDBC dan juga moderator untuk diskusi di hari ini. Untuk Ibu Astrid, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Faik. Kayaknya telah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore semuanya. Saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada Bu Vivi yang sudah memberikan paparan tentang IDBC dan Pak Diski yang sudah jelas menyampaikan apa itu TradeLink. Saya kebagian bincang-bincang dengan mitra terbaru IDBC TradeLink. Bagi yang baru bergabung, telah hadir bersama kita tamu yang amat sangat spesial, Bapak Ali Karisma,
National Chair Indonesian Fashion Chamber, desainer dari Bali, dikenal di Indonesia sebagai penggerak sustainable fashion ya Pak ya. Beliau juga seorang pengusaha ekspor untuk wedding and casual dress, juga gaun-gaun malam ke luar negeri. Selamat malam, selamat sore Pak Ali, sudah agak malam di Australia, apa kabar? Selamat sore Mbak Astrid, sehat Mbak Astrid? Alhamdulillah. Ya, nanti kita bincang-bincang ya Pak. Saya mau greeting yang tidak kalah sohornya juga ini. Ada dua yang sohor, Pak Ali dan Ibu Kumorati Kus Harjanto, Ketua Yayasan Negeri Rempah, panggilannya Ibu Rati. Beliau Direktur Eksekutif Yayasan Negeri Rempah, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk pendidikan dan pengalaman belajar dan keragaman kemajuan Indonesia. Beliau juga co-founder dan direktur Gelar Representing Indonesia, sebuah konservasi budaya berbasis masyarakat melalui perjalanan. Selamat sore Bu Rati. Selamat sore. Ketemu lagi. Ya. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Vivi, Pak Dizky, bahwa Indonesian Fashion Chamber dan Yayasan Negeri Rempah adalah mitra IDBC ya, agregator bisnis partner kita untuk bersama menampilkan bisnis yang luar biasa kepada komunitas ekspor dan impor kepada Indonesian diaspora di mancanegara. Juga untuk menghubungkan peluang bisnis di antara diaspora di seluruh dunia. Jadi baik AFC dan Negeri Rempah dan Negeri Rempah, mohon maaf salah menyebutkan, bersama mengelola platform TradeLink. Jadi AFC memastikan segala sesuatu yang berhubungan dengan produk, fashion, craft, lifestyle di platform TradeLink tertata juga sebagai kurator dan juga akan menjawab bila ada pertanyaan-pertanyaan online khusus tentang fashion. Begitu juga dengan Negeri Rempah, untuk narasi jalur rempah komunitas bisnis Indonesia di sektor rempah-rempah dan pengembangan hubungan perdagangan di sektor rempah ke dunia ya untuk ekspor. Jadi tadi disebutkan oleh Pak Dizky dengan teman-teman di sini baru saja soft launching, sudah dalam waktu beberapa bulan sudah ada 82 supplier, manufacturers, traders, designer, eksporter yang telah committed untuk bekerja sama dengan TradeLink membawa merek-merek mereka secara global. Jadi disebutkan bahwa IDBC dan AFC tadi baru saja sepakat bermitra di bulan Agustus, tapi 2 bulan terakhir ini wow. Kami semua dari diaspora ini banyak belajar dari segi fashion dan rempah ya. Rasanya kami para diaspora yang ngikutin sudah berada di Indonesia nih, sudah padat sekali acaranya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mendengarkan pengalaman Pak Ali yang membuat kita kelabakan juga nih, sibuk dalam waktu sebulan ini sudah rangkaian acara ya jelang IFEST, tapi rasanya kecintaan kita terobati Pak Ali. Pak Ali boleh nggak kita bincang-bincang ringan ya teman-teman semua, redek kalau ketemu orang sahur ini Pak Ali. Pak Ali, apakah bisa tolong diceritakan Pak Ali dan teman-teman desainer di Indonesia yang sudah besar ya Pak ya, ternama, banyak juga yang sudah melakukan charity. Baru-baru saja Pak Ali, saya dengar memberikan 1000 rancangan Pak Ali untuk membantu sebuah sekolah ya, bukan main, Masya Allah. Penduduk Indonesia juga banyak, quantity juga banyak yang beli, tapi kira-kira apa yang membuat Pak Ali tertarik untuk terkoneksi dengan diaspora gitu Pak? Ya, terima kasih Mbak Astrid. Mungkin sedikit cerita saja bahwasannya kita tergabung di dalam Indonesia Fashion Chamber, yang mana itu adalah asosiasi fashion designer di Indonesia. Kami memang sangat peduli dengan kemajuan industri fashion di Indonesia, dan kemajuan fashion di Indonesia itu tidak luput dari koneksi atau hubungan yang kuat dengan industri fashion dunia gitu. Nah, di sini sebenarnya sudah tidak dipungkirin ya betapa pentingnya rekan-rekan diaspora melalui IDBC ini. Menurut saya ini akan sangat
ini sangat penting sekali di industri fashion untuk menggerakkan industri fashion Indonesia, bukan hanya untuk pasar di luar saja gitu, supaya kemajuan industri fashion yang ada di dalam negeri pun itu linked gitu dengan kemajuan industri fashion yang ada di dunia. Nah, kita kan sekarang zamannya kolaborasi gitu. Jadi ada Bu Vivi yang sangat welcome sama Mbak Astrid, Mas Diski, dan Mas Faik ya, yang sering berhubungan dengan kita dari tim IDBC itu, dan nanti juga saya ingin sekali juga bekerja sama dengan Ibu Dewi juga nantinya. Kenapa? Karena di fashion juga nantinya kita juga ada fashion muslim yang nantinya ke depan kita juga akan, yang sering kita adakan adalah Muslim Fashion Festival, dan konsep ke depan kita mengadakan Muslim Fashion Festival Plus. Nah, plusnya ini adalah plus halal produk. Tentunya food adalah di barisan yang pertama yang akan bergandeng tangan dengan fashion, insya Allah akan di JCC diadakannya gitu. Nah, tapi mungkin dengan kurasi yang memang market dan targetnya kurang lebih sama gitu, tidak bisa mengakomodir semua food gitu mungkin. Nah, itu juga yang industri halal ini akan kami kolaborasikan ke depannya, Mbak Dewi. Jadi pasti kita pengen ketemu juga, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, hubungan kami dengan diaspora ini memang baru sekali gitu, dengan IDBC ini baru sekali gitu. Tapi seperti Mbak Astrid bilang, kita masuk langsung kejar tayang gitu. Jadi kita belum saling kenal gitu, istilahnya antara satu sama yang lain tuh pengurus tuh belum terlalu kenal gitu. Tapi kita tiba-tiba mengadakan ada sekitar 6 talk show gitu di depan kita yang harus kita hadepin, dan ini juga membuka mata juga, dan kedepannya hasilnya sangat positif dan bagus sekali bagi industri fashion di dalam negeri. Mereka juga reportnya bagus, bahwasannya memang perlu ada penyambung tangan teman-teman asosiasi yang di dalam negeri untuk di luar negeri, sehingga kita mempunyai satu bahasa gitu nantinya, dalam bahasa bisnis fashion kalau di sini ngomongnya nantinya. Dan waktu teman-teman diaspora berbicara mengenai fashion yang ada di Eropa, Afrika, atau Amerika, kami mengerti gitu, karena kami memang sudah well connected nantinya gitu, permintaan dan kemajuan yang diharapkan gitu. Jadi Mbak Astrid, sekali lagi untuk IDBC ini penting sekali bagi industri. Saya mewakili industri fashion, penting sekali keberadaannya gitu. Jadi baik untuk bisnis di dalam negeri maupun yang bisnis ekspornya. Nah, di Indonesia Fashion Chamber tentunya ini mungkin masih sangat sedikit gitu, mungkin tidak mencapai 15% itu yang sudah ekspor, karena kan produk-produknya mayoritas adalah menengah, untuk target menengah ke atas, lebih ke premium produk bukan yang ke mass produk. Jadi lebih ke slow fashion dibanding ke fast fashion yang masuk ke asosiasi kami, dan kami juga ingin mengkampanyekan sustainable fashion memang. Jadi memang kita mengharapkan ke depannya mengarah ke slow fashion, sustainable fashion, ethical fashion gitu, yang kami harapkan bisa kita kembangkan sehingga industri fashion Indonesia memang cocok lah gitu dengan kemajuan atau permintaan industri atau pasar dunia gitu, Mbak Astrid. Terima kasih, Mbak Astrid. Terima kasih Pak Ali. Waduh, senang dengarnya gitu, bahwa ada koneksi, ada harapan gitu, bahwa kita nanti akan bicara bahasa bisnis fashion ya. Kalau penyanyi kan bahasa cinta. Jadi kita akan bicara bahasa bisnis fashion. Ini juga zaman kolaborasi. Tadi saja baru kenal ya yang Bu Dewi ya, langsung kita mau kolaborasi untuk food and fashion, untuk gandeng bersama ya, untuk next year. Kalau gitu sekarang kita tanyakan ke Bu Rati, nanti saya kembali lagi ke Pak Ali ya, Pak Ali. Kita tanyakan ke Bu Rati dulu. Bu Rati, Assalamualaikum. Aduh, Bu Rati ini, saya belajar rempah dalam waktu sebulan nih Bu.
Saya mau bikin statement aja dulu sedikit Bu, bahwa kita semua ini sebetulnya kan paham ya bahwa rempah-rempah adalah komponen yang penting. Tadi juga Pak Ali juga menyampaikan gitu, bahwa dalam perjalanan kuno di abad yang lalu itu juga sejak ribuan tahun yang lalu di era masa penjajahan, atau kalau ini sudah Indonesia sudah penting gitu, sudah berperan penting di jalur rempah gitu. Saya mau tanya nih Mbak Ratih, orang-orang Indonesia semua sudah tahu siapa Ibu Ratih gitu, bersama teman-teman gitu. Perjuangannya untuk mendapat pengakuan dari negara-negara lain di dunia dan di UNESCO gitu. Kira-kira apa nih, apa yang bisa diaspora lakukan untuk membantu sepak terjang jalur rempah untuk mendapat pengakuan dunia? Kan sedunia juga sudah tahu nih kurang lebih bahwa Indonesia kaya atau istana rempah. Gimana Bu Ratih? Panggilnya Mbak nih kalau di belakang layar. Mbak boleh, jadi berasa terus muda ya. Silakan Mbak. Ya, terima kasih sebelumnya saya sampaikan ke IDBC TradeLink, Ibu Vivi, Bu Astrid, Pak Diski, Mas Faik, juga salam kenal ke Pak Ali ya, senang sekali bisa sore ini kita dalam satu forum ya. Menjawab tadi yang ditanyakan oleh Mbak Astrid, sebetulnya kalau buat kami ini adalah satu kesempatan besar. Maksud saya begini, Negeri Rempah ini adalah satu inisiatif masyarakat ya. Jadi kami ini organisasi nirlaba yang salah satu tujuannya adalah pembelajaran publik yang terkait dengan narasi kebinekaan ya. Pembelajaran publik ini juga inginnya tidak hanya berhenti di jalur rempah, tetapi bagi kami narasi jalur rempah ini justru bisa memberikan banyak kesempatan bagi kita semua. Jadi tidak hanya bicara tentang narasi kesejarahan, tetapi juga kita bisa melihat berbagai peluang ke depan dari sudut pandang rempah-rempah ini begitu. Nah, kalau sekarang ini kebetulan memang Indonesia sedang mengusulkan jalur rempah ini sebagai warisan dunia. Tetapi challenge-nya adalah kalau ini akan menjadi warisan dunia, tentunya tidak bisa hanya merupakan wacana ya. Jadi ini juga harus bisa bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apakah itu dalam konteks ekonomi, apakah itu dalam konteks sosial budaya dan seterusnya. Nah, challenge-nya adalah berarti kalau dari Negeri Rempah adalah bagaimana jalur rempah ini juga kita kenali lagi, karena kita sama-sama tahu bahwa dengan semakin berkembangnya sekarang zaman sudah mulai berkembang, globalisasi gitu, seringkali kita suka lupa gitu dengan pengetahuan tradisi ya, sejarah gitu, padahal ini menjadi aset yang luar biasa. Nah, sejarah menunjukkan kalau dari masa ke masa tuh kita tempatnya rempah, dan rempah kita itu banyak yang endemik ya, dan penghasil rempah bukan hanya Indonesia sebetulnya, juga ada negara-negara di Asia yang lain. Tetapi ketika kita mau mengusulkan jalur rempah itu sebagai warisan dunia, berarti kita semua harus kembali mempelajari lagi rempah kita gitu ya. Dan artinya kita tidak hanya bisa menawarkan ini keluar, tapi di dalam sendiri kita juga harus paham kita kenali lagi warisan tradisi kita, apakah itu dalam yang paling mudah ya kuliner ya, bumbu kita selalu pakai rempah-rempah. Kemudian kalau dulu rempah-rempah juga digunakan sebagai pewarna alam untuk tekstil, terus kemudian juga sebagai pengawet dan banyak lagi. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini bisa menjadi satu potensi dan bisa menjadi aset yang kemudian kalau ini menjadi satu konten atau peluang usaha gitu ya, tentunya ini akan menghasilkan ini ekonomi yang besar sekali ya. Nah, disinilah salah satu program kami juga adalah
dalam rangka pembelajaran publik ini ternyata juga banyak teman-teman yang banyak memiliki produk yang terkait dengan rempah-rempah. Jadi tidak berhenti di narasi budaya saja, tapi akhirnya kami juga kembali mewadahi teman-teman yang mau berjejaring mengembangkan produknya yang berbasis rempah, dan di sini posisi kami adalah mempertemukan dengan berbagai pihak ya, ada peneliti, ada para pakar, ada juga para praktisi ya, dan saat ini dengan IDBC TradeLink ini bagi kami ini menjadi satu momentum untuk memperkenalkan produk-produk terbaik Indonesia ke mancanegara ya. Jadi peran diaspora ini penting banget kalau kita mau memperkenalkan Indonesia melalui produk-produk terbaiknya. Dan saya pikir dengan dukungan diaspora Indonesia di mancanegara ini menjadi salah satu cara yang strategis ya, karena dengan demikian kita semakin dikenal, Indonesia semakin dikenal, dan akhirnya peluang-peluang semakin terbuka. Jadi tidak hanya sebagai warisan dunia dalam konteks sosial budaya, tetapi kita juga bisa mengambil peran dalam konteks ekonomi. Mungkin sementara itu Mbak Astrid yang bisa saya sampaikan. Baik, makasih Mbak Ratih. Wah, kayaknya harus banyak nih orang-orang seperti Mbak Ratih di mana-mana gitu. Saya aja yang udah lahir, jelas-jelas lahir jreng di Indonesia gitu, masih harus banyak belajar tentang rempah dan warisan budaya ya. Kalau bicara ke Pak Ali kan batik, baju, dan keragaman di fashion, Mbak Ratih di keragaman spices ya. Apalagi anak-anak kita ini yang tinggal di luar negeri ini harus lebih banyak, waduh susah sekali dia belajar ya. Tapi dengan adanya TradeLink mungkin kita sama-sama bisa belajar dari teman-teman Indonesia, belajar dari kultur dan budaya di luar, dan yang dari luar bisa tetap berpijak di Indonesia dan belajar banyak dari teman-teman kita yang ahli-ahli. Sekarang saya mau tanya lagi ke Pak Ali nih, Pak Ali tanya lagi ya, saya gantian nih. Dalam waktu 1,5 bulan Pak Ali pasti lelah sekali, dan teman-teman ada 200 mungkin dari Sabang sampai Merauke, para desainer, UKM gitu. Terus kalau kami karena kesibukan hari-hari kami bukan di fashion, di tempat lain, tetapi dengan adanya rangkaian acara ya jelang ISEF kemarin, ada acara padat yang kita bersama-sama jalankan, Diaspora Talk ke Afrika, Diaspora Talk ke Europe, Diaspora Talk ke USA, Australia, dan terakhir yang di China gitu. Jelas-jelas gitu menambah kecintaan kita ke Indonesia. Udah takdir kita dipertemukan IDBC dan AFC ya. Saya juga ketemu Pak Ali, saya kejar tuh lewat Pak Aik, coba kejar Pak Ali, ternyata memang takdir menentukan kita bisa bersama ya IDBC dan AFC. Menurut Pak Ali kemarin kan ada binaan dari Bank Indonesia ya, ada desainer. Pak Ali mensupport digital ready dan export ready dan sustainable tadi gitu. Yang masuk ke di IDBC TradeLink para desainer ada 18 dalam waktu 1 bulan ini gitu. Apa kira-kira yang diaspora atau IDBC bisa lakukan agar komunitas fashion di Indonesia lebih berani berkomunikasi dengan kita para diaspora? Padahal para diaspora ini udah berbahasa Indonesia. Maksudnya banyak sekali e-commerce platform yang sudah bisa menjembatani untuk terkoneksi hubungan yang kuat dengan industri fashion di luar gitu. Dengan adanya platform IDBC TradeLink, kita semua sudah bisa bahasa Indonesia, masih ingat bahasa Indonesia. Kira-kira bagaimana untuk memberikan inspirasi atau komunitas fashion Indonesia lebih berani menggunakan atau upload produk-produk yang indah-indah gitu. Kemarin aja Bu Vivi udah Bu Vivi aja yang non Muslim udah pengen beli bajunya gitu untuk gaun malam gitu. Jadi kira-kira kita ingin lebih banyak melihat baju-baju desain di diaspora di TradeLink gitu. Kira-kira bagaimana untuk menginspirasi atau apa yang bisa kita bantu agar mereka bisa lebih berani? Ya, terima kasih Mbak Astrid. Tentunya itu harus bergerak ya.
istilahnya kita harus bertepuk dengan dua belah tangan gitu. Nah, tentunya ini dari partner, dari AFC juga harus ada effort khusus juga untuk kerjasama ini, dan saya melihat sih seharusnya gitu, diharapkan sebelum akhir tahun gitu, saya sih push hampir bagaimana minimum seluruh member dan rekanan AFC sudah ada di TradeLink gitu, yang sekian ratus orang itu diharapkan bisa tembus sampai 300 gitu. Nah, ini semuanya sebenarnya karena kami juga ada komunitas yang bukan member, tapi komunitas yang kualitasnya sudah sangat bagus, tentunya ini bisa kita ajak, dan mungkin kita bisa langsung masukkan. Nah, tentunya nanti kalau sudah masuk, teman-teman IDBC tinggal say hello aja sebulan sekali atau sebulan 2 kali via Zoom, untuk silaturahmi lah, untuk bicara ringan, tidak perlu ada sambutan-sambutan berat, Mbak Astrid gitu. Istilahnya kita silaturahmi aja gitu. Jadi mungkin kita atur gitu diskusinya, kita ngomongin yang ringan-ringan aja gitu. Anggap aja pasar baju cowok untuk daerah mana gitu, atau pasar baju bayi untuk daerah mana, atau pasar apa gitu, atau ngomongin tren gitu yang sekarang tuh yang lagi diminatin. Kalau ngomongin tren forecast apa, kalau ngomongin tren di market itu beda lagi gitu. Nah, kita mungkin tidak perlu berat-berat gitu. Sejam gitu, mungkin 40 menit, sejam gitu diskusi, pokoknya yang penting muka-mukanya saling sering ketemu gitu. Ini insya Allah hal-hal seperti ini yang akan link gitu, karena IDBC yang tergabung di AFC dan di IDBC ini variannya sangat banyak, Mbak Astrid. Jadi kita itu menanganin yang dari yang home industry yang masih mikro gitu, sampai yang sudah menengah atas lah gitu. Ada yang sudah omsetnya memang termasuk perusahaan besar gitu. Nah, ini treatmentnya kan beda-beda, bahasanya juga beda-beda. Mungkin kita kan berharap bekerja panjang gitu, bahasanya beda-beda. Ngomongin nanti yang corporate, ya khusus yang corporate, walaupun yang kecil, mikro datang, barangkali next-nya bisa naik kelas gitu. Ngomongin yang bisnis yang secara corporate untuk ekspor seperti apa, terus ekspor teman-teman diaspora yang di sana punya butik yang perlu 5 baju, 6 baju dari yang unik-unik dari desainer Indonesia. Nah, ini hal-hal seperti ini kita juga punya orangnya gitu. Jadi semuanya memang harus jalan. Intinya itu sih, Mbak, untuk tahun 2022 mungkin kita sering ketemu ngobrol gitu, mungkin nggak tahu idealnya berapa, 2 bulan sekali kayak gitu atau gimana gitu ya, Mbak Astrid ya. Sepertinya itu menurut saya menarik gitu, dan kalau yang gabung ke TradeLink saya yakin bisa dengan cepat kita segera, karena kemarin mohon maaf karena juga itu hampir nggak bisa bernafas ngurusin, kelihatannya gampang ya bikin diaspora talk itu, ternyata tidak mudah gitu ya, banyak challenge-nya gitu. Jadinya semua orang sibuk nih ngurusin, pada cuma 6 event yang dalam waktu ya 1,5 bulan, tapi ya ternyata itu memakan waktu yang sangat ini, dan next-nya kita akan fokus bagaimana menjalin hubungan dengan baik lagi gitu untuk TradeLink dan yang lainnya gitu. Itu Mbak Astrid. Terima kasih Pak Ali, emang terkejut-kejut sih, tapi nggak apa-apa kan Pak, kalau nggak dikejutkan kita nggak lari-lari. Kita biasanya mungkin biasa di kerjaan lain, ternyata langsung berubah fashion, dan Bapak juga di sana dengan teman-teman sibuk mengadakan acara rangkaian untuk ISEF itu sendiri ya. Sebelum saya ke Mbak Rati, mungkin saya ingin bicara dengan Mas Diski. Mas Diski, waduh, katanya Pak Ali ini tadi akhir Desember semua teman-teman mau masuk ke 300. Muat nggak ini TradeLink kita? Dan kebetulan juga sebelum ke sana nih pasti muatnya ya, ini jadi PR-nya buat Pak Diski. Pak Ali, kan Pak Diski sudah menyampaikan tadi itu kita tuh punya forum bisnis, forum bicara tentang pasar baju cowok atau leather ini. Nah, coba Pak Diski tolong dijawab Pak Ali. Yeah. Kita sekali ini jadi dengar statement Pak Ali. Ya, mungkin menarik banget, dan saya rasa usulan yang sangat baik ya. Jadi selama ini kan juga kami sebetulnya kalau kita dari sisi teknis gitu kan, apakah bisa mengakomodasi banyak
pelaku bisnis di dalam bisnis directory kita, jawabannya pasti bisa gitu ya. Tapi yang tadi Pak Ali sudah meng-highlight dan itu sangat valid ya, bahwa yang kita harapkan sebetulnya bukan hanya memasukkan data-data itu ke dalam bisnis directory, kami harusnya dari kita sendiri juga bisa memfasilitasi untuk terjadinya kolaborasi, terjadinya diskusi, dan juga terjadinya bisnis at the end gitu. Nah, itu yang sebetulnya memang menjadi PR kita, karena balik lagi, seperti halnya yang kita sudah lakukan bersama teman-teman dari AFC atau Indonesia Fashion Chamber dan juga Negeri Rempah. Di sini ada Pak Haidar juga nih ya, kebetulan hadir. Jadi kita sama-sama memberikan akses yang baik gitu ya kepada partner kita untuk membantu untuk mengisi business directory gitu Mbak Astrid. Jadi intinya target untuk misalkan tadi Pak Ali bilang sampai 300 sampai akhir tahun ini, insya Allah sih bisa tercapai gitu. Saya sih sangat optimis ya. Dan juga yang menarik pada waktu saya dengan timnya dari AFC memasukkan data di dalam business directory, dan juga saya rasa juga Mas Haidar dari Negeri Rempah Foundation waktu itu kita sama-sama untuk masukkan data itu kan, itu mau nggak mau juga kita mesti mengajak teman-teman di Indonesia, khususnya yang pelaku bisnis untuk siap gitu ya. Siap itu maksudnya bukan dari sisi produk aja, tetapi juga siap untuk channel dari sisi memasarkan, apakah itu melalui website, melalui blog, atau melalui sosial media, sehingga kita nih yang di luar nih punya akses dengan mudah untuk mendapatkan informasi melalui TradeLink gitu. Karena ada produknya bagus ya, siap untuk dipasarkan, tetapi metode memasarkannya itu mungkin masih kurang baik dan kurang tepat gitu loh Mbak Astrid. Jadi sehingga pada waktu orang melihat, wah nih bagus gitu ya, kayak Bu Vivi ngeliat, wah nih bagus nih barangnya, misalkan mau bantu untuk memasarkan di Amerika gitu. Tapi pada waktu kita masuk ke dalam lebih dalam lagi satu level di bawahnya, itu nggak siap gitu ya. Jadi informasinya kurang cukup banyak, lalu juga mungkin gambar-gambarnya kurang menarik gitu ya. Nah itu yang mungkin kita sama-sama akan bekerja sama nantinya sama teman-teman dari AFC dan juga dari Negeri Rempah, bukan hanya memasukkan data, tapi juga istilahnya merapikan gitu ya, merapikan dan juga membina, mudah-mudahan bisa memberikan tools-tools yang gampang untuk teman-teman yang punya produk itu bisa memasarkan dengan baik. Dan yang terakhir yang mungkin tanggapannya yang Pak Ali benar, bahwa saya sih setuju dengan sifatnya regular, kayak seperti ya kayak diaspora talk gitu, atau misalkan ada gathering gitu ya. Dan itu kalau bisa rutin, yang nggak usah lama-lama, cuma 1 jam gitu ya, per masing-masing area. Mungkin nanti kita juga siapkan untuk Negeri Rempah khusus mengenai spices, 1 sesi khusus mengenai fashion setiap bulan atau setiap 2 bulan itu rutin gitu Mbak Sid. Dan itu yang saya rasa penting untuk dilakukan. Terima kasih. Ya, makasih Mas Diski. Nah, sekarang ke Bu Rati. Bu Rati, di samping kemarin ini sibuk sekali ya dengan Festival Rempah. Festival Rempah berjejer sama bersaingan gitu dengan acara IFES-nya, acara AFC dan acara Rempah gitu. Mendadak Ibu Vivi, Mas Diski udah jadi ahli rempah, ahli jadi fashion gitu. Cuman saya juga ingin tanyakan ke Bu Rati ini, Bu Rati, kendalanya apa ini? Di TradeLink ada 18 binaan dari Negeri Rempah yang masuk ke dalam TradeLink ya. Tentunya kan Negeri Rempah mensortir dari ribuan para UKM, para semua yang ingin membawa produknya ke panggung dunia, ceritanya melalui TradeLink gitu. Kira-kira ada kendala nggak, digital ready atau export ready, atau apa kendalanya di belakang layar itu, Bu Rati? Silakan. Terima kasih Mbak Sid. Ya, jadi selama kami memfasilitasi teman-teman dari komunitas ya, jadi kalau Mbak Astrid membayangkan komunitas kami ini komunitas yang sudah siap gitu, sebetulnya tidak semuanya siap begitu ya. Artinya teman-teman komunitas yang punya produk berbasis rempah atau yang terinspirasi dari rempah ini dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Artinya dari berbagai penjuru Indonesia, sehingga tantangannya adalah tidak semuanya memiliki kesiapan yang sama. Saya ambil beberapa contoh. Yang pertama misalnya teman-teman yang ini saya sharing aja ya, teman-teman yang di Indonesia Barat relatif sudah
banyak terkoneksi dengan jejaring yang lebih luas lagi. Tetapi teman-teman yang di Indonesia Tengah dan di Indonesia Timur gitu ya, masih ada kendala-kendala teknis seperti misalnya perizinan ya, kemudian bagaimana uji materi seperti BPOM gitu ya, tidak mudah gitu, sehingga kalau untuk masuk ke pasar yang lebih luas lagi tentunya ada requirement yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, jadi ini seperti bahu-membahu ya di komunitas ini. Oke, mana yang siap pelan-pelan? Oke, sudah bisa masuk. Oke, kita catat satu, udah siap ya, nih satu gitu ya. Yang belum, oke, pelan-pelan apa yang kurang? Kita data bersama-sama. Terus komunitas ini juga bahu-membahu begitu. Nah, sehingga meskipun di atas kelompok teman-teman komunitas pasar rempah ini sebetulnya jumlahnya mungkin di atas 50 ya, yang memiliki yang merintis produk berbasis rempah ini, tidak semuanya bisa dengan mudah masuk ke platform seperti TradeLink ini, karena ada itu tadi kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu gitu. Karena ini kan kalau mempromosikan ya juga harus bisa reachable dan harus bisa nanti kontak itu terjalin, ada kelanjutannya, ada tindak lanjut sales dan seterusnya. Berarti kan harus benar dulu itu. Nah, itu salah satu challenge gitu ya, bagaimana kesiapan dari teman-teman komunitas di berbagai daerah ini tidak sama kesiapannya. Tapi kami optimis banget, ini adalah kerja kolaborasi begitu ya. Jadi biasanya kami kalau di komunitas di pasar rempah ini kita selalu bertukar informasi. Butuh apa-apa, punya ini. Oh, bisa tempat bisa pakai fasilitas saya, atau ini ada informasi tentang ini pelatihan, misalnya perizinan dan seterusnya. Nah, itu biasanya kami koneksikan. Jadi challenge-nya itu Mbak Astrid, kan kami di sini juga bukan hanya memberikan ya udah ini ada kita kerjasama dengan IDBC, udah masukin aja semua, nggak bisa begitu juga. Kita juga harus mempertanggungjawabkan bahwa yang memang ada kita promosikan ini juga representing Indonesia, representing kualitas yang baik juga begitu. Mungkin itu Mbak Astrid. Iya. Untung sekali kami ada dibantu oleh AFC dan dibantu oleh Negeri Rempah ya, karena tahu mana yang legitimate, mana yang bisa dibantu, didorong. Kalau saya sampai sekarang aja masih orang nanya nih gimana cara masuknya segala macam. Kalau besok-besok kan masuk, oh kalau rempah kasih ke Bu Rati, oh kalau fashion kasih ke Pak Ali. Pak Ali ada nggak nih Pak? Saya mau tanyain sesuatu. Makasih loh Bu Rati. Nanti saya tanya lagi. Saya nggak tahu nih waktunya gimana nih. Saya ada pertanyaan 1 dan 2 lagi ke Pak Ali. Pak Ali ada nggak? Ada Mbak, ada. Ya, Pak Ya, Ali, ada. saya tadi di awal kan Bapak sebut tentang sustainable ya Pak ya. You are practicing sustainable. Jadi Pak Ali juga berharap dengan adanya hubungan AFC dan Indonesian Diaspora Business Council melalui TradeLink dapat mengedukasi masyarakat yang masih awam terhadap sustainable fashion gitu. Itu gimana sih Pak caranya menginspirasi generasi muda, baik kalangan fashion designer atau masyarakat yang biasa umum gitu, untuk kesadaran dan kepedulian tentang sustainable fashion ya. Tadi saya sempat lihat itu sustainable-nya fashionnya Pak Ali, katanya sekarang dengan masanya COVID, kita harus sering-sering kita dari desainer, dari para pelaku dan dari para pengguna juga lebih aware gitu bagaimana menjalankan sustainable lifestyle untuk kehidupan sehari-hari gitu Pak. Bisa nggak kita diinspirasi nih? Jangan yang muda, yang tua nih, kita juga perlu diinspirasi. Oke, Mbak Astrid. Jadi sebenarnya kita bukan konsep ini bukan hal yang baru gitu. Memang di Eropa sudah sangat advance gitu.
mengenai sustainable concept ini, yang mana timbulnya karena ada masalah di industri fashion gitu. Karena fast fashion yang kita lihat itu membantu gitu ya secara ekonomi gitu. Dari tahun 80-an sampai tahun sekarang ya, itu produk fashion itu harganya yang baju ready to wear-nya semakin ke sini semakin murah gitu. Padahal kos produksi tenaga kerja dibayarnya nggak mau semakin murah, pasti semakin tinggi gitu. Berarti kan ada penekanan yang tidak wajar gitu sebenarnya dari situ, dan akhirnya ya sesuatu hal kalau memang tidak wajar itu akan menimbulkan masalah, dan industri fashion sendiri sudah penyumbang limbah nomor 2 setelah minyak gitu. Karena saking murahnya produk-produk gampang didapat gitu. Yang mungkin tadi produk-produk fast fashion yang ada di Indonesia yang sangat terjangkau gitu. Dulunya itu harganya tinggi, orang tuh mikir dirawat rapi baju gitu. Kalau sekarang beli langsung pakai beberapa kali tidak bagus, ditinggal gitu, dan akhirnya ini menimbulkan menjadi sampah. Nah, ini hal-hal yang teman-teman konsumer gitu tidak sadarin bahwasannya itu penting sekali kita lakukan untuk anak cucu kita gitu ke depannya gitu loh. Sebenarnya arahnya tuh bukan wise consumer yang memang belanjanya itu belanja yang baik gitu, mencari produk yang kenal sama siapa yang buat, bagaimana cara buatnya, terus kualitasnya bagus supaya awet gitu. Nah, ini penting sekali untuk ke sana arahnya gitu, dan mendukung ya tentunya produk dalam negeri atau produk lokal lah gitu untuk awalnya, dan semua orang melakukan pergerakan itu termasuk Australia gitu. Made in Australia itu kan sangat kuat sekali gitu. Di Indonesia harus mempunyai campaign yang kuat juga gitu. Itu part of sustainable concept gitu. Tapi selain itu memang potensi pasar sustainable itu besar sekali, Mbak Astrid. Gitu. Jadi di Amerika, di Eropa, semua orang yang anak-anak muda, khususnya yang well educated ya, yang sering membaca, orang fashion yang sering itu, mereka mencari produk-produk yang lebih meaningful gitu, yang berdampak positif ke banyak hal gitu. Nah, ini kita harus segera lakukan supaya kita nanti ketinggalan lagi. Sekarang ya yang kita sebut-sebut sebagai fast brand gitu, yang tadinya memberikan dampak buruk, mereka sudah ingin berubah menjadi konsep sustainable juga gitu. Nah, mereka apa? Kenapa mereka juga turn around menjadi brand sustainable fashion? Karena mereka melihat potensi pasar. Hanya itu gitu. Karena pasarnya akan sangat besar sekali, dan konsep sustainable ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau dari diri kita sendiri tidak percaya gitu. Tidak bisa brandnya itu sustainable, kitanya sendiri nggak peduli di rumah buang sampah sembarangan, tidak mau merecycle atau tidak mengerjakan. Itu pasti nantinya produknya, walaupun kita punya brand fashion yang arahnya sustainable, itu nggak akan dapat feel-nya gitu. Jadi dari kitanya sendiri harus mengerti dan mau menjalankan daily lifestyle, jadi sustainable lifestyle-nya itu harus ada juga gitu loh. Jadi ada recycling, hal-hal, tidak semuanya langsung buang-buang aja gitu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin bisa dipakai ulang atau apa, jadi bukan tidak konsumsi ya, tetap konsumsi, tapi lebih wise lah itu, Mbak Astrid. Iya. Nanti ada khusus sendiri tentang sustainable fashion ya di fokus grupnya gitu. Main buang-buang aja banyak nih, dari Amerika juga, dari Australia juga bingung mau buangnya kemana gitu. Masih bagus udah dibuang, harus dipilihin lagi dulu. Sebentar lagi kita mau ada acara tanya jawab, tapi saya mau tanya dulu ke Bu Ratih nih. Bu Ratih, makasih loh Pak Ali. Kita dapat feeling tentang sustainable fashion. Jadi Bu Ratih ini di samping keahlian sejarah ini yang sangat passionate memajukan usaha industri pangan, rempah, kerajinan, dan ingin mendorong UKM gitu ya, UKM Indonesia. Mbak Ratih ini memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang desain dan komunikasi pemasaran nih. Audiens kita datang bukan hanya fashion dan industri spices, dari beberapa industri. Jadi saya mau tanya nih, apakah ada tips gitu, gimana caranya agar para pelaku industri yang masih belum siap untuk go international bersama turut serta berkembang dan menyampaikan
produk dan misinya juga melalui diaspora gitu. Atau pentingkah terkoneksi dengan diaspora Indonesia untuk mempromosikan Indonesia melalui beberapa produk itu? Kan jagonya komunikasi dan desain ini. Gimana nih, barangkali teman-teman semua yang bukan mempunyai background dari fashion atau spice bisa mendapat masukan dari Bu Ratih. Ya, jadi ini Mbak, kalau menurut saya ya, diaspora itu justru mitra yang sangat penting ya, Mbak Astrid. Dan bagaimanapun kita ini kan warga dunia ya, dan kita pasti berkomunikasi tidak hanya dengan kita sendiri, tapi kita juga berkomunikasi sebagai warga dunia begitu. Nah, memang pentingnya kita terkoneksi dengan dunia, sebetulnya itu kembali lagi ke ini ya, target masing-masing usaha begitu ya. Apakah memang pasarnya ada di market global, tetapi peluang itu kan pasti ada. Nah, pentingnya mengkomunikasikan keluar itu kalau menurut saya lebih pada untuk memperkuat diplomasi ya, diplomasi budaya, diplomasi ekonomi begitu ya. Karena yang kita proyeksikan keluar adalah Indonesian values begitu. Nah, jadi kita juga harus memberikan impresi bahwa produk-produk kita juga baik, kualitasnya bagus ya. Dan kalaupun produk-produk dari teman-teman pelaku usaha ini memang pasarnya tidak ke luar negeri, tetapi paling tidak menyumbang menyumbang kontribusi terhadap profil dari Indonesia sendiri ketika kita memproyeksikan diri kita keluar gitu, bahwa misalnya saya ambil contoh India begitu. India adalah pemain penting dalam pasar rempah global gitu. Tetapi kita juga harus lihat kenapa kok dia bisa menjadi pemain global, karena selain mereka itu produsen rempah, mereka juga konsumen rempah, sehingga rempah itu betul-betul komoditas unggulan betul gitu. Jadi tidak hanya di luar dijual ke luar negeri begitu. Nah, maksud saya itu juga sama dengan kaitannya dengan bagaimana kita memproyeksikan values kita keluar gitu. Jadi kalau dalam konteks rempah ini ya, mungkin sekarang kita harus berjuang bersama gitu ya, menggalakkan lagi penggunaan rempah di Indonesia. Kemudian kita juga harus mempromosikan, kita juga harus mempergunakan produk rempah ya. Akhirnya rempah kebutuhannya meningkat, dan itu nanti akan menjadi domino efek. Rempah itu memang identik dengan Indonesia, dan rempah itu menjadi komoditas yang memang kita butuhkan bersama. Nah, setelah itu kalau kita akan ingin mendapatkan pengakuan sebagai warisan dunia, bahwa rempah ini adalah warisan dunia, tentunya kita juga tidak bisa hanya membawa narasi kosong, ya. Tidak bisa hanya sekedar strategi komunikasi pemasaran, enggak, semua juga harus ada basis realnya gitu. Nah, itu kenapa menurut saya selain komunikasi pemasaran, tentunya ada basis literasi yang harus dimiliki ya. Kita semua saatnya momentum ini kita belajar lagi tentang pengetahuan tradisi, dan saya pikir pandemi ini juga memberikan momentum yang sangat luar biasa untuk kita kembali mengenal tradisi kita, yaitu dalam konteks ini rempah ya. Apakah itu rempah itu menjadi bagian dari bahan-bahan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian kalau memang bahan-bahan ini manfaatnya begitu besar, kenyataannya di kuliner kita juga mempergunakan rempah-rempah yang khasiatnya juga luar biasa. Jadi kan sebetulnya bisa kita bayangkan bahan-bahan jamu itu juga ada loh di kuliner kita. Jadi kan sebetulnya kuliner kita juga penuh dengan gizi, penuh dengan rempah, penuh dengan khasiat, dan
itu kemudian juga bisa kita kita tunjukkan ke dunia bahwa warisan budaya kita yang berangkat dari pengetahuan tradisi kita itu layak menjadi warisan dunia. Dan warisan dunia itu bukan berarti punya Indonesia aja ya, artinya the legacy of humanity yang kebetulan pengetahuan tradisi itu lahirnya dari Indonesia. Tapi ini bukan punya kita aja, punya dunia. Jadi kita juga harus memproyeksikan nilai-nilai itu. Begitu Mbak Astrid. Waduh, terima kasih Bu Ratih. Nah, kalau saya tanya terus gitu, nanti saya dimarahin sama Bu Vivi. Kok tanya terus? Ini udah waktunya nih 6.27. Waktunya Perth ya, 5.27. Mungkin kita sekarang kasih kesempatan dulu ya, Bu Vivi, jangan pergi dulu, Mas Rizky, Pak Ali, Bu Ratih. Barangkali ada teman-teman audiens yang hadir ingin bertanya kepada para pembicara, monggo. Mas Faik, saya tadi tidak mengikuti pembicaraan di chat, kayaknya scrolling begitu banyak. Adakah yang ada pertanyaan dari chat ataukah langsung dari teman-teman? Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang raise hand, Bu. Jika Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya. Oke, Mas Arik. Mas Arik, gimana caranya nih? Baik. Silakan Mas Arik. Terima kasih Mbak Astrid ya. Saya perkenalkan Arik Haryono, Chairman-nya Jember Fashion Carnival. Saya memang baru kali ini bergabung karena memang almarhum Mas Dinan Faris ya tidak ada itu, kemudian diminta saya untuk meneruskan. Nah, saya ingin bertanya sama Mas Ali karena memang CFC itu walaupun bentuknya carnival, tapi kan banyak ingin mengikuti dari perkembangan dunia fashion di dalamnya ya, karena di dalam banyak edukasi. Nah, bagaimana kami bisa bergabung di sini dalam pemahaman tadi dengan diaspora, sehingga nanti yang disampaikan tadi apabila ada talks, ada apa, kami bisa berdiskusi dan terlibat di sana. Seingat saya memang dulu almarhum Mas Dinan juga ada itu terkait dengan terlibat dengan teman-teman diaspora, tapi memang sejak itu saya pribadi karena baru masuk ya, saya adalah adik bungsu beliau, jadi untuk meneruskan perjuangan Mas Dinan. Kemudian juga makasih kepada Mbak Dewi, ini di sini ada sahabat saya juga Mas Haidar Mbak, jadi saya juga mulai mengikuti perjuangan negeri rempah yang luar biasa, karena saya juga adalah penggiat budaya yang saat ini sedang memperjuangkan terkait dengan temuan-temuan artefak meteorit yang akan menjadi bukti kebesaran peradaban Nusantara. Jadi ini semua berbicara masalah bagaimana kita mengangkat kembali ya Mbak Dewi ya, apa-apa yang tadi disampaikan oleh Mbak, saya coba simak. Apa yang disampaikan oleh Mas Rizky juga luar biasa ya. Mohon bisa diberikan masukan bagaimana nanti saya bisa banyak terlibat dalam pemahaman, ya bisa berdiskusi, bisa apa ya. Itu mungkin karena nanti tanggal 20-21 November kami juga akan mengadakan pagelaran Jember Fashion Carnival yang beberapa kali tertunda akibat pandemi ya, yang tidak bisa seperti kayak dulu roadshow di jalanan. Terima kasih Mbak Astrid, itu ini ya. Saya apa dari saya. Terima kasih Pak Ali, bisa bantu tadi ditujukannya kepada Pak Ali. Ya, terima kasih Mbak Astrid. Wah, mirip sekali Mas, sama salam kenal sama Mas Dinan. Iya, saya adik bungsunya nomor 11, Mas Dinan nomor 8. Oke, siap. Jadi nanti kan kalau Jember Fashion Carnival tuh spesial apa ya, industri ya, memang banyakkan di fashion gitu. Memang ini performing dan lebih kostum ya, fashion kostum gitu, mungkin akan kita buatkan mungkin semacam divisi gitu Mas nantinya. Dan sebenarnya akan erat sekali hubungannya dengan kita sih Mas, kita juga tidak ngomongin baju ready to wear yang seharian waktu kita mempresentasikan produk. Sebenarnya baju-baju yang karnival ini sangat hubungan erat untuk biasanya untuk pembukaan, untuk apa gitu. Dan ini
kegiatan-kegiatan di Jakarta juga bisa kita hubungkan sih nantinya. Jadi kalau untuk di diaspora mungkin Mas Dizky kita masuk dalam satu divisi, tapi nanti di situ kan tadi Mas Dizky bilang ada batik, tapi ini bagiannya yang kostum gitu. Jadi barangkali ada yang mau pesen kostum atau pengen ngundang Jember Fashion Carnival ke acara-acara diaspora di luar negeri gitu, gampang mencarinya, kontaknya ke siapa lewat trade link mungkin lebih gampang. Mungkin seperti itu. Kalau bergabung sangat welcome di industri fashion-nya untuk Mas siapa tadi namanya? Arik, Mas Arik. Arik ya, adiknya Mas Dinan. Ya, oke. Mas Ali, untuk paling tidak biar tidak terputus nanti ini komunikasi ini saya nanti bisa apakah lewat personal bisa diberikan nomor kontak ya kepada siapa? Saya kirim di chat ya Mas. Saya kasih oh iya, di siap chat kalau gitu. sekarang. Terima kasih banyak Mas Ali. Terima kasih Mbak Astrid, Pak Terima Dewi. kasih Pak Arik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ali. Ada pertanyaan lagi, ada 2 saya berikan kepada PT Sari Buana Nusaja. Ibu siapa nih Bu? Tulisannya PT Sari Buana, silakan Bu. Terima kasih Bu, saya Tuti dari PT Sari Buana Nusajaya. Kebetulan jenis kami memang rempah-rempah, ada bunga pala Papua, ada vanilla bean, ada long pepper, ada nutmeg, ada gyobeb. Pertanyaan saya yang pertama ke Ibu Ratih, karena menarik banget programnya Negeri Rempah Foundation. Gimana Bu caranya kami bisa menjadi bagian dari Negeri Rempah Foundation Bu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang berikutnya kayaknya saya mudah-mudahan diperbolehkan untuk masuk ke trade link-nya IDBC Ibu. Dan yang ketiga, tadi Bu Ratih sampaikan di Negeri Rempah Foundation itu ada unsur edukasi juga gitu. Nah, sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir ini ada hal yang saya terus terang agak kesulitan Bu Ratih, terutama untuk yang produk gyobeb, kemukus, which is an expensive sebenarnya ya Bu. Dan setelah ikut TEI, kebetulan kami dikontak sama diaspora dari Jerman, yang beliau jadi chef di sana dan tertarik dengan produk kami. Menurut dia, it's luxurious material, katanya gitu. Oh ternyata itu dari Indonesia. Oh nggak diketahui Bu kalau ternyata kemukus dari Indonesia. Tapi yang menjadi keprihatinan saya pribadi terus terang, bahkan Bapak Dirjen dari Kementerian Pertanian tidak tahu tentang kemukus Bu Ratih. Pertama itu, yang kedua, karena kami sudah terutama kan kalau kemukus itu kan memang Jawa Tengah ya Bu Ratih yang paling bagus kualitasnya. Kami udah naik ke gunung-gunung yang memang produsen kemukus. Kami banyak berdialog dan juga berkomunikasi dengan kelompok tani yang ada di Magelang. Nah, contoh kecil, hal simpel yang harusnya bisa menjadi bahan edukasi baik ke market maupun ke sisi produsen sendiri, ternyata kemukus itu adalah it's naturally organic. Itu setelah kami temukan setelah kami melakukan perjalanan gitu. Kenapa ini naturally organic? Karena ternyata kemukus itu pertama tumbuhnya kan memang di dataran tinggi di hutan-hutan dan tidak bisa disemprot pestisida, tidak bisa dikasih pupuk kimia, dikasih pupuk kandang pun jaraknya harus berjauhan. Itu kenapa ini benar-benar naturally organic. Saya itu berusaha untuk menulis sebenarnya Bu Ratih, menulis tentang gyobeb from Indonesia, it's naturally organic. Susah banget nyari literaturnya, sudah research kemana-mana, mau yang lokal maupun penulis internasional, mesti hanya satu paragraf atau 2 paragraf. Tidak ada informasi yang komprehensif terkait dengan kemukus ini. Nah, yang kayak gini-gini mungkin nanti Negeri Rempah Foundation pada akhirnya bisa mengelaborasi ya Bu. Itu sih. Dan kalau produk kami memang untuk bunga pala, kami fokus ke bunga pala Papua karena kami bekerja sama dengan
pemain lokal yang ada di sana, yang ada di Papua, yang memang bekerja samanya langsung dengan petani dan kelompok-kelompok tani kecil-kecil seperti itu. Mudah-mudahan sih kami bisa menjadi bagian dari Negeri Rempah Foundation. Terima kasih Bu Ratih. Terima kasih Bu Tuti. Sebelum ke Bu Ratih, Bu Ratih tadi dipertanyakan Ibu Tuti bagaimana kita masuk ke dalam TradeLink. Tadi di sebelah chat itu dari IDBC sudah menyampaikan bagaimana mengisi form untuk masuk masuk ke dalam directory TradeLink. Kalau susah-susah nanti bisa langsung lewat Bu Ratih. Sebelum Bu Ratih menyampaikan, dari Trade Expo Indonesia meminta Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah tersedia di chatnya. Jadi sambil menunggu ngobrol, tolong diisi daftar hadir. Silakan Bu Ratih menanggapi Ibu Tuti yang sudah curhat nih habis-habisan. Betul Bu, curhat habis-habisan. Jadi, senang sekali kalau Bu Tuti mau bergabung. Jadi kalau di Negeri Rempah ini sebetulnya Pasar Rempah itu hanya salah satu dari program kami. Ibu bisa mengikuti Instagram kami @negeri-rempah ya. Jadi kalau di Negeri Rempah ini kami ada beberapa program yang kaitannya, kalau Pasar Rempah itu terkait dengan mewadahi teman-teman komunitas ya, yang memiliki produk berbasis rempah atau terinspirasi dari rempah begitu. Tetapi di yayasan kami sendiri, kami juga terdiri dari kebetulan aktivis di Negeri Rempah itu kebanyakan juga para akademisi. Jadi volunteering sebagai aktivis di Negeri Rempah itu mereka ada yang antropolog, ada yang arkeolog, ada yang botani, jadi beragam. Jadi dengan senang hati kalau Ibu mau bergabung di sini, kami ada grup yang namanya Jaringan Masyarakat Negeri Rempah, di mana isinya itu luas ya, ada komunitas kuliner, ada komunitas pelestari cagar budaya, ada petani, yang semua macam-macam ya, yang semuanya itu punya concern untuk menghidupkan rempah ini. Jadi nanti kebetulan di sini ada kolega saya Mas Haidar Saleh yang nanti bisa membantu untuk menghubungi Ibu, Bu Tuti. Nah, sekarang yang ketiga, Bu Tuti. Ya, saya bisa memahami Pipercubeb itu kan memang endemik Nusantara ya. Jadi mungkin teman-teman di sini, background saya bukan botani, tapi saya kebetulan di Negeri Rempah kami bermitra dengan Perhimpunan Masyarakat Etnobiologi Indonesia. Jadi kami juga memiliki dewan pakar yang salah satunya adalah di etnobiologi. Nah, di sini memang betul ya, Pipercubeb itu endemik Indonesia dan nggak banyak yang tahu Bu, bahwa fiturnya aja lada berekor, makanya namanya kemukus. Ini kalau orang Jawa mungkin tahu ya, lintang kemukus itu kan, bintang berekor gitu ya. Nah, itu juga challenge tersendiri kalau Ibu mau kita harus, kalau menurut saya kita juga harus mengakui bahwa literatur yang populer juga tidak banyak begitu. Jadi banyak informasi yang tidak tidak tersedia dengan mudah. Jadi mungkin ini Bu, kalau Ibu memang ingin berdiskusi lebih lanjut tentang Pipercubeb, kami juga bermitra dengan selain Perhimpunan Masyarakat Etnobiologi, kami juga bermitra dengan teman-teman dari berbagai perguruan tinggi, dan kami juga ada mitra yang peneliti ya, misalnya kami ada mitra dari Spiceline Indonesia yang betul-betul juga punya basis penelitian yang kuat begitu. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi Bu, dan di situ biasanya dari data yang kita dapatkan bersama ini, data ini kami biasanya mencoba untuk membuat satu output begitu ya, yang mana kalau di Negeri Rempah itu, jadi ada 3 nih, kalau di Negeri Rempah itu ada divisi departemen substansi, isinya teman-teman researcher dan dosen biasanya, terus kemudian divisi yang kedua tuh divisi aktivasi ya. Nah, disitulah teman-teman desainer, teman-teman arsitek, teman-teman fotografer dan banyak teman-teman relawan yang lainnya. Dan divisi yang berikutnya adalah yang komunikasi. Jadi
apa yang sudah data yang kita dapatkan bersama itu kemudian kami akan coba membuat publikasi yang lebih ringan yang mudah dipahami untuk segmen yang lebih beragam. Jadi dengan interupsi. Bu Rati, Bu Tuti, mohon maaf sekali dari Trade Expo kami dikatakan sudah reach our time gitu. Jadi mohon dicatat nomor-nomornya masing-masing langsung berhubungan kepada Ibu Shirley dan kepada Ibu Mekubinio. Mohon maaf, kita harus segera menutup. Tidak terasa sudah 2 jam kita berbincang-bincang. Ada pertanyaan 2 mungkin kami belum bisa, tapi silahkan langsung aja di chat gitu. Banyak instansi dan lembaga yang siap berkolaborasi gitu. Jadi kita sudah semua ingin mencoba ekspor berkolaborasi dengan TradeLink ya. Sebelum kita tutup, saya hanya minta 1 kalimat saja dari para pembicara supaya teman-teman berani ekspor. Apa pesannya? Ibu Vivi bisa tolong Bu, 1 kalimat buat teman-teman hadirin supaya kita berani ekspor. Ibu Vivi ini jagonya ekspor, barang-barangnya masuk ke Pentagon di Amerika. Silakan Bu. Bu Vivi. Ya, makasih Bu Astrid. Nggak sadar masih mute tadi. Ya, untuk ekspor, saya rasa yang pertama-tama itu harus market positioning-nya harus kita ketahui karena kan setiap negara tuh lain-lain. Jadi kita harus mengetahui market segmen kita, produk kita tuh mau masuk di segmen mana gitu. Apakah yang mid market atau high end atau low end gitu. Jadi pertama harus market positioning gitu. Yang kedua adalah branding. Nah, itu branding itu sangat perlu ya, walaupun merupakan sebuah investasi, tapi kalau brand belum dikenal itu sulit sekali gitu loh. Jadi customer tuh cenderung mencari-cari kelemahan di produk kita. Tapi kalau brand sudah dikenal lebih gampang, istilahnya walaupun masih belum sempurna, tapi karena brandnya sudah dikenal, tetap lebih mudah untuk ekspor. Yang ketiga adalah sertifikasi. Kadang-kadang kita tuh banyak sekali orang yang mau ekspor, tapi tidak melihat itu. Jadi kita harus ada sertifikasi. Saya rasa setiap industri sama ya, harus ada sertifikasi. Misalnya makanan itu harus ada FDA. Misalnya furniture di bisnis saya harus ada sertifikasi seperti ISO, Green Certification dan sebagainya. Jadi sertifikasi itu penting. Yang keempat yaitu warranty. Warranty juga harus karena kalau terutama di bidang seperti furniture, warranty itu kalau nggak 10 tahun itu susah ya untuk ekspor. Yang kelima yang tidak kalah pentingnya itu networking. Itu harus networking untuk untuk mencari the right partner ya, karena kalau misalnya kita main ekspor aja ke tangan ketiga itu akhirnya sulit ya. Kita harus ekspor ke the right partner yang memang di industri tersebut. Saya itu cukup ya karena waktu. Baik, terima kasih Bu Vivi. Sekarang kita 1 kalimat dari Pak Ali. Pak Ali, apa pesannya supaya berani ekspor teman-teman kita semua? Ya, terima kasih Mbak Astrid. Saran saya sih untuk go global, apapun produknya kita menjadi orang Indonesia. Jadi menjadi diri kita lah gitu. Itu yang akan set apart daripada orang lainnya. Tentunya dengan apa yang disampaikan Mbak Vivi dan lain-lain, bukan itu, tapi itu menurut saya itu kekuatan yang kita punya menjadi orang Indonesia. Nah itu dari saya. Itu aja Mbak Astrid. Baik, terima kasih Pak Ali. Terakhir dari Bu Rati, apakah ada pesan bagi para pemirsa atau para diaspora? Monggo. Kalau kaitannya dengan untuk ekspor ya, saya pikir yang utama adalah tentunya pelajari marketnya dan persiapkan apa requirement yang dibutuhkan untuk ekspor. Tentunya saya sepakat dengan Ibu Vivi tadi bahwa
tergantung kebutuhan kita masing-masing, skala bisnis yang akan dituju. Yang jelas literasi itu penting, jadi research itu penting, literasi adalah yang salah satu pijakan utama untuk mempersiapkan diri. Gitu. Baik, terima kasih Bu Rati. Ya, bagi teman-teman yang mau bicara dengan Pak Dizky, langsung masuk ke TradeLink. Pak Dizky ada pesan? Mbak, tadi saya udah sampaikan ke Mas Faik untuk kalau bisa mau kontak kita langsung kontak ke nomor atau kontak yang Mas Faik kasih di chat. Itu aja Mbak Astrid. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dizky, terima kasih banyak Pak Ali, Ibu Rati, Ibu Vivi Manan, para peserta Zoom yang terhormat, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir mendengarkan bincang-bincang kita hari ini. Waktu sudah berakhir, tapi jangan khawatir, kita masih dapat dihubungi melalui link yang sudah ada di grup chat. Saya Astrid Fasile, mewakili Indonesian Diaspora Business Council, Indonesian Fashion Chamber, Yayasan Negeri Rempah, Kementerian Perdagangan RI, serta para pelaksana Trade Expo Digital Fashion mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mas Faik, saya lupa menyebutkan. Siap, terima kasih banyak juga Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat malam. Selamat malam yang di Australia. Ya. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18th, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade.
Have you ever wondered how much clothes are being wasted and damage the environment? Do you know that it takes a lot of time to recycle clothes? Not too late to make changes. ISEF, Indonesia Syariah Economic Festival, is trying to create a better future for the fashion industry. Muslim Fashion promotes sustainable fashion to designers, producers, distributors, and consumers or buyers. Sustainable fashion is the responsible act of choosing clothes and lifestyle that consider the environmental, social, and economic impacts. With sustainable fashion, sustainable lifestyle, we believe we can protect our environment and save the planet. Being proud of buying and using local products are parts of sustainable fashion. Sustainable fashion is aligned to Islam halal concept and becoming to fashion global concern. Join us and be an agent of change in Muslim fashion industry. For better environment, better planet, better future. At ISEF Sustainable Muslim Fashion, October 27th to 30th, 2021, Jakarta Convention Center and Virtual Platform. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world.